أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أما بعد، جزاك الله خيرا رحمه الله العليم العلماء والديان والأساتذة wabil khususnya jajaran Takmir Masjid Nurul Yakin Taman Al-Roha yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kekuatan untuk menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih dan zikir dengan harapan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan bersama ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya kasih tema keistimewaan umat Muhammad ini sangat luar biasa. Kita harus bersyukur bahwasanya kita dijadikan umat di akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Bahkan sampai langsung dinyatakan oleh Allah, kuntum khairal ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kita ini sebaik-baiknya umat dibanding umat-umat yang terdahulu. Umat Muhammad itu umat yang terbaik, umat yang sangat luar biasa. Tapi umat yang bagaimana yang dianggap yang terbaik bagi Allah? Mereka-mereka yang mau iman, mau percaya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana tidak terbaik kita, kehidupan kita saat ini jauh dengan kehidupan zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih diberi iman. Kita masih diberi keyakinan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Ini yang sangat luar biasa. Kalau di saat hidupnya berdampingan terus dengan baginda Nabi, mungkin di antara kita imannya jauh lebih kuat dan luar biasa. Sekarang kita sudah ditinggal sekian tahun oleh baginda Nabi, 1400 lebih kita ditinggal baginda Nabi, tapi kita masih percaya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini iman yang perlu dipertahankan, iman yang terus perlu diperjuangkan sampai akhir hayat kita. Kita harus mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hebatnya umat Muhammad tidak diberikan oleh Allah pada umat-umat yang terdahulu. Di saat kita sedang melakukan salah, di saat kita sedang melakukan lupa, saya yakin jamaah semuanya ini pernah salah dan lupa. Ada kira-kira yang hadir malam hari ini yang gak pernah salah? Jawaban Pak, cuma teleng iku lho Pak. Ada yang gak pernah salah dalam hidupnya, ada yang gak pernah lupa dalam kesehariannya. Tempatnya salah dan lupa itu kita, tapi jangan khawatir. Allah mengajarkan kita di akhir surat Al-Baqarah suatu doa. Dan barang siapa umat Muhammad mau berdoa lafaz ini, ayat ini, maka Allah menjawab, na'am ya ummat Muhammad. Apa doa yang kita panjatkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada kita sebagai umat Muhammad. Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan kami, jangan langsung kau beri sanksi kami, inna sina, di saat kami sedang lupa, au akhtana, atau di saat kami sedang berbuat salah. Ini permintaan yang diajarkan langsung oleh Allah. Di saat Allah mendengar umat Muhammad berdoa seperti ini, tentunya doa yang disertai keyakinan, doa yang betul-betul diangan-angan, bukan sekedar membaca ayat ini di saat tahlilan tapi hatinya tidak sambung dengan apa yang dia baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di saat betul-betul diresapi doa ini, minta kepada Allah, ya Allah, jangan langsung kau beri sanksi kami di saat kami lupa dan di saat kami salah. Ketika Allah mendengar doa umat Muhammad ini, maka Allah menjawab, na'am ya ummat Muhammad, baik wahai umat Muhammad. Tidak langsung kami sanksi, tidak langsung kami siksa, tidak langsung kami adab perbuatan salah dan lupamu, tapi aku tunggu kapan kau tobat, kapan mau kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan umat Muhammad. Umat-umat yang terdahulu di saat berbuat salah dan nabinya sudah tidak kuat, wadul kepada Allah, langsung adab seketika itu. Umat Nabi Nuh diadab, umat Nabi Hud diadab, umat Nabi Musa diadab, umat Nabi Ibrahim diadab. Kita sebagai umat Muhammad masih ditunggu oleh Allah, kapan taubat kita, kapan kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwasanya kita atau semua di antara kita pernah berbuat salah dan dosa, mari kita hentikan kesalahan dan dosa-dosa yang selalu kita perbuat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan, momen yang sangat luar biasa. Jadikan Ramadan ini madrasah, jadikan Ramadan ini sekolah untuk menempa hati kita, agar hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak terpuji, kita berpaling menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, biasanya kalau enggak puasa kemaksiatan merajalela atau gampang sekali kita kadang berbuat maksiat. Begitu sedang Ramadan dan begitu kita sedang berpuasa, alhamdulillah, sedikit demi sedikit rem itu ada pada diri kita. Sedikit demi sedikit kita itu punya rem. Mau berbuat maksiat itu ternyata rugi, saya sedang ke dalam keadaan puasa. Sekedar untuk diajak kerasani orang. Mungkin menurut ibu-ibu sepele, tapi menurut Imam Al-Ghazali, ngerasani itu min jumlatil kabair, min jumlatil dosa-dosa besar. Mau ngerasani tetangga, itu kalau dalam keadaan puasa itu rasanya risih dalam diri kita sendiri. Ini membuktikan bahwasanya Ramadan ini madrasah hati kita, madrasah dalam diri kita, sekolahan hati kita, menempa agar hati kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hadirin, yang terakhir, keutamaan umat Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain adalah yurfa'ul adzabul amwat bidu'ail ahya. Akan diringankan siksanya orang-orang yang sudah ada di dalam kubur dengan sebab doanya orang-orang yang masih hidup. Akan diringankan siksanya orang-orang yang sudah meninggal dunia yang ada di dalam kubur dengan sebab doanya orang-orang yang masih hidup. Mungkin ini masih jadi perdebatan di sana sini, tapi tolong mari kita yakini bahwasanya doanya orang hidup kepada orang mati itu akan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan disertai dengan keyakinan dan ilmu yang kita punya. Karena kunci doa diterima oleh Allah adalah iman, yakin doa kita akan diterima oleh Allah. Dan yang kedua, ikhlas di saat kita berdoa. Makanya tadi ada pengumuman, ada sedekah untuk almarhum dan sebagainya. Itu menandakan percaya bahwa sedekahnya orang hidup yang dihadiahkan kepada orang meninggal dunia itu akan sampai. Yurfa'ul adzabul amwat
bidu'ail ahya, akan teringankan siksanya orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan sebab doanya orang-orang yang masih hidup. Kalau di antara kita mungkin belum percaya akan hal ini, kita sudah dicontohi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah suri tauladan bagi kita. Beliau tetap mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur. Di makam tertua yang ada di Makkah, itu tertuliskan lafaz yang sangat besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang masih hidup didoakan oleh baginda Nabi, orang yang sudah meninggal dunia didoakan oleh baginda Nabi. Berarti bukti bahwasanya insya Allah doa kita diterima asalkan yakin dan ikhlas di saat kita berdoa. Mereka yang sudah meninggal dunia tidak bisa beramal sendiri, bisanya cuma mengharap-harap doanya orang yang masih hidup. Barangkali ahli warisku mau mendoakanku, masa warisanku direbut tapi aku tidak pernah didoakan. Utamanya anak-anak yang soleh solihah yang mau mendoakan kedua orang tuanya, ini sangat luar biasa. Ini keutamaan umat Muhammad. Untuk itu mari jangan sampai kita lupakan keberhasilan kita saat ini tidak menutup kemungkinan atas doanya mbah-mbah kita yang terdahulu. Jangan diakui keberhasilan kita saat ini karena murni ibadah atau murni usaha kita. Jangan. Pasti ada campur tangannya doanya mbah-mbah yang terdahulu yang tumus sampai kepada Allah, sehingga enak ini dikenyang, enak ini dirasakan oleh cucu-cucunya, oleh keturunan-keturunannya. Sebab mbah-mbah kita terdahulu tergolong orang-orang yang ahli doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bersamaan ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat beribadah salat sunnah tarawih dan witir. Mohon maaf saya nggak bisa mengikuti karena saya harus menghadiri di dalamnya Bapak Wabub saat ini juga, nggih. Barangkali saya sudah ditunggu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.